kepada hari akhir. Sebelum mempelajari pengertian iman kepada hari akhir, harus terlebih dahulu kita mengetahui pengertian iman dan hari akhir. Iman menurut bahasa adalah yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam perbuatan sebagai amalan. Sedangkan pengertian hari akhir adalah hari hancurnya semua alam beserta isinya atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Keimanan tersebut dibuktikan dengan perbuatan amal baik. Cara meningkatkan keimanan adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari ilmu syar'i. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. 3. Memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. 4. Menghayati perjalanan hidup Rasulullah SAW. 5. Menghayati keagungan-keagungan syariat Islam. Mengenai kapan datangnya hari akhir, siapapun tidak ada yang mengetahui. Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Tetapi Allah SWT menegaskan bahwa hari akhir pasti datang. Allah SWT berfirman, Inna sa'ata latiyatun la raiba fiha walakinna aksyaron nasi la yu'minun. Artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Quran Surat Al-Mu'min ayat 59. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. B. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tanda-tanda sugro atau kecil dan tanda-tanda kubro atau besar. Di antara tanda-tanda kecil yang akan terjadi pada hari akhir adalah sebagai berikut. 1. Banyaknya urusan yang tidak dilaksanakan oleh pada ahlinya. 2. Perzinaan dilakukan terang-terangan serta menjadi kebiasaan. 3. Banyak budak melahirkan tuannya. 4. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 5. Masjid dibangun megah-megah tetapi tidak digunakan untuk beribadah. 6. Banyaknya lelaki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. 7. Munculnya berbagai fitnah. 8. Banyaknya umat Islam yang meninggalkan ajarannya. 9. Terjadi bencana alam dan pembunuhan. 10. Banyaknya minuman khamr. Itulah tanda-tanda kecil terjadinya hari akhir. Selanjutnya kita dapat menonton video untuk mengetahui tanda-tanda besar terjadinya hari akhir. Tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir, sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan.
Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya, mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. C. Peristiwa hari akhir. Al-Quran menjelaskan peristiwa hari akhir diantaranya sebagai berikut. 1. Bumi digoncangkan dan mengeluarkan semua yang berada di dalamnya. Kemudian semua orang bertanya-tanya mengenai peristiwa yang terjadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8 yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya mengapa bumi menjadi begini. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-mu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. 2. Sangkakala ditiup, kemudian diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza nufiha fis-suri nafhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idin waqa'atil waqi'ah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 13-15 yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. 3. Gunung-gunung berguncang dan menjadi tumpukan pasir yang berterbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Quran Surat Al-Muzammil ayat 14 yang artinya, pada hari bumi dan gunung-gunung berguncang dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Setelah materi peristiwa hari akhir tadi, silakan simak video gambaran hari akhir berikut ini.
Kehidupan setelah hari akhir. Kehidupan setelah hari akhir berbeda jauh dengan kehidupan yang ada di dunia. Kehidupan setelah hari akhir terjadi setelah hari kiamat yang meluluhlantahkan bumi beserta isinya. Manusia akan meninggal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang telah ia lakukan selama di dunia. Entah itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, semua akan nampak pada hari itu. Lanjut ke materi yang pertama untuk pembahasan kehidupan setelah hari akhir. Yang pertama yaitu hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ts. Setelah semua makhluk di dunia mati ketika ditiupnya sangkakala pertama kalinya, perlu beberapa waktu untuk kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dihitung amal perbuatannya ketika ia berada di dunia. Peristiwa ini terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Seluruh roh-roh akan bangkit kembali menemui jasad masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idzan nufusa zuwijat. Artinya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Quran surat At-Takwir ayat 7. 2 yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana dipertemukannya semua manusia dan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab merupakan hari dihitungnya semua amal perbuatan manusia ketika ia masih berada di dunia. Sebelum dihisab, manusia ditunjukkan dengan amal-amal perbuatan yang ditulis oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Yang keempat yaitu Yaumul Jaza. Hari akhir adalah hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia. Balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya tergantung pada jenis amal yang telah dilakukan selama masih hidup di dunia. Jika amal perbuatan berupa kebaikan, maka balasan yang diberikan adalah surga. Sedangkan jika amal perbuatan berupa keburukan, maka balasannya adalah siksa neraka. Surga dan neraka. Manusia mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia, yaitu surga dan neraka. Bagi mereka yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka tempat mereka adalah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengerjakan semua perintahnya dan melanggar semua larangannya, maka tempat mereka adalah di neraka yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Maka beruntunglah orang-orang di dunia yang beriman serta beramal soleh, dan celakalah orang-orang yang lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mempelajari materi surga dan neraka ini lebih dalam. Pertama, surga. Surga merupakan tempat bagi hamba Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang di dalamnya dipenuhi dengan keindahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keindahan yang diberikan belum sama sekali terlihat oleh mata. Allah menjanjikan surga kepada setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana mereka akan kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Adnan.
dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Surga hanya layak ditempati oleh orang-orang tertentu, yaitu ketika di dunia banyak berbuat kebaikan dan beramal soleh. Adapun penghuni surga menurut Al-Quran, yaitu diantaranya 1. Para nabi, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang soleh menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. 2. Orang-orang yang berbuat kebaikan menurut Al-Quran surat Al-Insan ayat 5-12. 3. Orang-orang terdahulu masuk Islam yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 10-12. 4. Orang-orang yang menerima buku catatan dari sebelah kanan atau Ashabul Yamin menurut Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 37 dan 38. 5. Al-Muhsinun, mereka yang berbuat baik dengan penuh keikhlasan menurut Al-Quran surat Yunus ayat 36. Nomor 6. As-Sabirun, mereka orang-orang yang bersabar menurut Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. 7. Orang yang takut ketika menghadap Tuhannya menurut Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 46. 8. Al-Muttaqun, orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran surat Al-Hijr ayat 45, Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 51 dan 52, Al-Quran surat Maryam ayat 63, dan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 35. 9. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh menurut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 29, Al-Quran surat Yunus ayat 9, Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 69-70, serta Al-Quran surat Al-Hud ayat 23. 10. At-Tabi'un, mereka orang-orang yang bertaubat menurut Al-Quran surat Maryam ayat 60. 2. Neraka. Neraka merupakan tempat siksaan yang paling hina dan tidak ada lagi tempat yang lebih buruk dari neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Neraka telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya dan melanggar semua larangannya. Neraka merupakan tempat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka mempunyai 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Jarak antara pintu satu dengan pintu lain yaitu sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu di bawahnya lebih panas 70 kali lipat daripada pintu di atasnya. Pintu pertama, yang paling bawah, ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun. Pintu kedua ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu ketiga ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala. Pintu keempat ditempati oleh iblis dan orang-orang yang mengikutinya. Pintu kelima ditempati oleh orang-orang Yahudi. Pintu keenam ditempati oleh orang-orang Nasrani dan pengikutnya. Pintu ketujuh ditempati oleh orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka meninggal dunia. Adapun penghuni neraka menurut Al-Quran diantaranya: 1. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayatnya menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 39 dan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 10 dan 86. 2. Orang-orang yang berbuat dosa dan diliputi oleh dosanya menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81. 3. Orang-orang yang murtad dan meninggal dalam keadaan kafir menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. 4. Orang-orang yang mengerti akan hukum riba
kemudian berhenti dan melakukan kembali perbuatan riba menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. 5. Orang-orang musyrik menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. 6. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan menurut Al-Quran surat Yunus ayat 27. 7. Orang-orang yang melampaui batas menurut Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 43. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. A. Lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 2. Senantiasa mengerjakan kebaikan dalam kehidupan. 3. Berpikir dan berhati-hati sebelum bertindak. 4. Tidak berlebihan dalam mencari kebutuhan di dunia. 5. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan agama. 6. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah SWT, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. 7. Selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. 8. Membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Nomor 9. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Contohnya melakukan ibadah atau sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi semua orang. Yang terakhir yaitu nomor 10. Termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan.